Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ahilman suka mikir gini, Bunda, ya Allah, kalau saya wafat sekarang kira-kira bekal saya apa gitu. Makanya Bunda nih kalau lagi down, kalau lagi futur ya, lagi nggak semangat, ingat-ingat kalau kita bakal pulang menuju Allah gitu. Jadi kalau Bunda lagi malas, lagi futur, langsung ingetin lagi, ya Allah, hamba harus siap, harus siap, harus siap. Jalan terus. Kan yang namanya wafat nggak ada yang tahu kan, betul nggak? Bisa jadi Bunda duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bunda duluan. Iya. Cuman kan yang namanya wafat mah pasti semua juga akan mati, betul apa enggak? Iya. Orang kaya, orang miskin, yang di belakang, yang di depan, wafat gitu kan, mati. Jadi semua pasti akan wafat. Dah pokoknya mah sok siapin bekalnya yang banyak ya, saling nasihat dalam kebaikan. Dan ini Bunda ya, kalau sampai detik ini Bunda masih dilembutkan hatinya oleh Allah untuk menerima nasihat, maka Bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau sampai saat ini Ahilman, kok Bunda tuh pengen ya dapat nasihat, kemudian nerima nasihat itu, maka Bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Itu yang menyampaikan langsung Nabi dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepada dia apa? Kemampuan untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau Senin pagi dengan segala bentuk kesibukannya, dengan segala bentuk kegiatannya, kemudian Bunda datang ke sini, maka Bunda masih diinginkan menjadi apa? Orang baik. Orang baik. Hatta punten, mohon maaf ya, hatta boleh jadi di antara Bunda dulunya pernah punya masa kelam yang luar biasa. Betul? Pernah ada yang tenggelam dalam kesalahan, dalam maksiat, ya kan? Ini kan dari wajahnya hampir sama semua ya. Kelihatannya wajah-wajah banyak dosa kelihatannya mah ya. Jangan tersinggung dah, ini mah kenyataan, betul apa enggak? Yang bicara lebih banyak dosanya, bener ya. Jangan tersinggung. Tapi ingat ya, setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Cat. Status hari apa tadi? Gitu. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Filosofi kaca mobil. Kaca mobil bagian depan kenapa lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa? Karena tidituna geus kitu, Ustaz. Ini liur ngejawab teh kunaonnya. Jawabannya simple, ini mah filosofinya aja ya. Kaca spion bagian samping untuk lihat kemana? Ke belakang, dan itu kecil saja. Kaca bagian depan buat lihat kemana? Ke depan, dan itu besar. Boleh jadi apa yang Allah siapkan di depan lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Hari Kamis. Filosofi kaca mobil. Bunda tanya heula, jadi statusnya tuh tanya heula, kenapa spion bagian samping lebih kecil daripada kaca bagian depan? Biarin dulu, jangan dijawab. Biar ada yang komen di bawah. Kalau nggak ada yang komen, hapus deh. Berarti itu dianggap. Allahu Akbar. Udah ya, itu motivasi di awal, biar kita punya semangat yang sama. Saling doain Bunda ya, siap? Saling doain ya, doain Ahilman ya, Ahilman juga doain Bunda. Kita janji bersama ya, janji bersama. Kita pernah bertemu di dunia, nanti ngumpul lagi di surga insya Allah.
Kalau bunda nanti tidak menemukan Ahilman, tidak menemukan teman-teman yang ngaji di sini, misalnya di antara bunda insya Allah ditakdirkan masuk surga nanti insya Allah ya. Kalau bunda tidak menemukan mana, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau kita pernah ngaji bareng, pernah bersahabat bareng, pernah ngumpul bareng, kalau tidak menemukan itu, maka panggil namanya. Apa kata Nabi? Maka nanti orang itu akan menyambut tangan temannya itu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting banget ya, kalau bunda sudah punya teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sok lihat kiri kanannya, taeta, pegang erat-erat. Nah Ahilman suruh lihat kiri kanan, karena bunda malah mau ngaji pasti jeung nu kenal di gigireun teh. Da jeung sageng-gengna eta teh geus apal. Enggak apa-apa. Ya, bunda kan punya geng ngaji gitunya. Geng arisan, geng senam zumba, bae tenang. Aya. Bunda itu harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi kadinya pabaliut ieu teh. Astagfirullahaladzim. Keur masalah kompak deui. Tarik di jawabanana. Jadi merinding. Ya Allah. Allahu Akbar. Kan tadi Ahilman bilang bunda teh harus bersyukur jadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan makhluk Tuhan yang paling istimewa, paling mulia. Nah jadi inget kadinya ieu teh kunaon. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya, mulia, istimewa, luar biasa. Bahkan ya mohon maaf punten, saking istimewanya perempuan, Allah ya turunkan satu surat yang bicara tentang perempuan. Apa nama suratnya? An-Nisa. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah, banyak dalam peradaban Islam itu berangkat dari perempuan. Manusia pertama ya, salah satunya ya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah seorang perempuan. Siapa namanya? Khadijah binti Khalid. Ya kan? Khadijah binti Khuwailid. Manusia pertama yang tinggal di Masjidil Haram adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar. Iya. Manusia pertama yang syahid di jalan Allah adalah seorang perempuan. Siapa? Hah? Siapa? Ibunya Amr bin Yasir. Siapa namanya, lupa saya tuh. Cari. Sumayyah. Sumayyah ibunya Amr bin Yasir. Manusia pertama yang syahid karena mempertahankan keimanannya ketika itu. Betul? Maka wajar ada satu hadis yang Nabi sebutkan tentang 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Ya. Dan 4 perempuan ini bunda bisa menjadi portofolio yang bunda dapatkan dari peran kita sebagai perempuan. Oke. Yang pertama, ada perempuan yang dijanjikan masuk surga karena punya suami yang soleh, kemudian membersamai gerakan dan kemudian perjuangan dakwah suami yang soleh itu. Siapa nama perempuan itu? Khadijah. Khadijah kuat sabar karena punya suami seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada seorang perempuan yang sabar karena mendampingi seorang suami yang kurang soleh atau yang tidak soleh. Siapa namanya? Asiyah binti Muzahim.
istrinya siapa? Firaun. Dijanjikan masuk surga. Makanya bunda di sini kalau punya pasangan yang kurang soleh, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena saya yakin bunda suaminya nggak kayak Firaun, saya yakin. Paling mendekati lah sedikit. Jauzubillah, Ustaz, enggak lah katanya. Iya. Jadi ini motivasi. Bunda kan kadang-kadang ada bahasa gini, Ustaz, bunda mah udah hopeless masuk surga. Emang kenapa? Atau gimana bunda bisa masuk surga? Suami saya aja nggak soleh. Jangan bilang begitu. Karena Asia pun punya suami seperti Firaun, ketika dia sabar mendampinginya, Allah berikan apa? Surga bagi dirinya. Ada seorang perempuan yang punten mohon maaf single parent, sendiri tapi mampu menjaga kesucian dan kehormatannya, dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Maryam binti Imran. Ya, seorang perempuan tangguh luar biasa yang pandai menjaga kesuciannya. Ya, Maryamnya solehah, ayahnya soleh Imran, putranya soleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ada seorang perempuan, ketika dia menjadi seorang anak perempuan yang taat kepada orang tuanya, dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya perempuan itu bunda, ini kalau Ustaz, kalau kita bikin ya, kalau kita bikin diagramnya kira-kira begini. Ya. Nih. Saat jadi seorang anak ya, terhadap orang tuanya bisa menjadikan surga bagi dirinya. Saat dia menikah jadi seorang istri, kemudian dia baik dalam menjalankan profesi sebagai istrinya atau kedudukan sebagai istrinya, maka berpotensi surga bagi dirinya. Saat dia nanti mengandung, melahirkan, punya seorang anak, maka dia menjadi seorang ibu. Kita tahu surga diletakkan di mana? Di telapak kaki ibu. Maka saat menjadi seorang ibu berpotensi masuk surga. Bahkan mohon maaf, saat dilahirkan menjadi seorang perempuan pun, ketika dia menjadi perempuan yang salehah, maka secara pribadi dia pun juga bisa dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi perempuan itu nikmat atau tidak? Mulia atau tidak? Istimewa atau tidak? Istimewa. Bahkan disebutkan dalam keterangan, perempuan itu mudah masuk surganya. Apa? Mudah masuk surganya. Apa kata Nabi? Simpel aja. Barang siapa seorang perempuan yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dan kesuciannya dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda tinggal milih. Ustadz, gimana kalau aku belum punya suami? Bolehkah taat sama suami orang lain? Pertanyaan teh macam-macam Jangan ada layangan putus. Naon sih ya teh? Nah, jadi ya punten. Jadi perempuan itu luar biasa bunda yang dirahmati Allah. Maka ya, nah sekarang Ustadz, kalau kita kaitkan dalam rumah tangga, bagaimana istri bisa memberikan pengaruh baik bagi suaminya, termasuk membawa rizki bagi suaminya. Coba dibuka suratnya, ayatnya yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di awalnya. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat berapa? Coba ayat berapa? Yang benar dikasih hadiah umroh gratis brosurnya. Sok, jadi Ar-rijalu qawwamuna tuh An-Nisa ayat berapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayat 34. Kan itu sering dibahas atunya. Ngahulang we itu. Surat An-Nisa ayat berapa?
ayat 34. Baik, perhatikan bunda ya, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Poin pertama, di rumah tangga itu ya, yang harus bunda yakini dan bunda pahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam hal ini berarti suami kita adalah pemimpin di rumah tangga kita. Itu yang harus bunda terima ya, dan jangan kemudian membantah keadaan itu. Oke, kenapa? Karena seorang laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah gitu ya, dibanding yang lainnya, sehingga kemudian kepada dirinya diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Oke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin. Sekarang pertanyaannya, pemimpin yang baik itu apakah dia berjalan sendirian atau disupport oleh orang-orang yang bersama dengan dirinya? Oke, jelas? Tidak ada yang namanya pemimpin sendirian. Yang namanya pemimpin itu memang satu orang, tapi kekuatannya dihimpun oleh beberapa orang yang berada dengan dirinya, termasuk dengan partnernya, sahabatnya, siapapun yang bersama dengan dirinya. Maka langsung disebutkan siapakah partner terbaik bagi laki-laki yang bisa menjadi qawwam itu. Itu gitu bahasanya. Jadi bagaimana keadaan seorang laki-laki yang bisa menjadi qawwam, menjadi pemimpin itu? Oke, secara pribadi individu dia punya kemampuan, iya, tapi jangan diremehkan, jangan dikecilkan. Karena di balik laki-laki yang hebat itu, lanjutkan ayatnya, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Perhatikan, di balik laki-laki yang hebat, di sampingnya selalu ada perempuan yang hebat. Jelas? Siapa di antara perempuan itu? Siapa di antara perempuan itu? Bukan hanya istri. Bunda pernah dengar nggak hadis ini? Ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Pernah dengar ya? Pernah nggak dengar itu? Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleha. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya perempuan dalam kehidupan kita itu setidaknya ya ada tiga bagian. Ke atas namanya siapa? Ibu. Jadi kalau ada orang nih, taruhlah laki-laki nih, taruh laki-laki nih, dia akan hebat ketika dia disupport oleh perempuan-perempuan hebat bersama dengan dirinya. Bagian atasnya ada ibu, bagian sampingnya ada istri, bagian ke bawahnya ada anak perempuan. Boleh jadi yang keempat di sini saudari perempuan, kakak atau adik perempuan. Maka nih, kalau kita hidup di dunia dan kita akan mendapatkan perhiasan dalam kehidupan dunia ketika kapan? Ketika kita punya ibu yang soleha, punya istri yang soleha, punya anak perempuan yang soleha, punya saudari perempuan yang soleha. Ini bagi ustaz sebagai laki-laki. Begitupun juga dengan bunda. Kalau bunda sekarang punya seorang suami, nih, bunda punya seorang suami, maka kalau suami kita ingin ditingkatkan jadi qawwam dalam hidupnya, maka hadirkan kesalehan dari orang-orang perempuan yang berada dengan dirinya. Misal, bunda kalau punya anak laki-laki, jadilah ibu yang soleha. Bunda kalau punya suami dan suaminya laki-laki, pasti punya suami, maka bunda jadilah istri yang solehah. Kalau seorang ayah punya anak perempuan, maka anak perempuan jadilah anak perempuan yang solehah. Dan begitu seterusnya. Paham kira-kira?
Jadi yang namanya laki-laki itu akan jadi hebat, akan jadi mulia, akan ditinggikan bagaimana kedudukannya, tergantung bagaimana peran perempuan yang bersama dengan dirinya, termasuk istri. Suami yang paling baik dalam rumah tangganya siapa? Suami yang paling baik kepada pasangannya. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian wahai suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Nabi menggambarkan kepada kita seorang suami untuk baik kepada istri kita. Nah sekarang berarti berkebalikannya. Kalau bunda tahu dan paham ternyata seorang suami itu kebaikannya, kebahagiaannya, kemuliaannya juga didukung oleh istrinya, maka mulai hari ini azamkan di hati bunda untuk menjadi istri yang apa? Istri yang salehah. Maka disebutkan dalam ayat ini, siapakah perempuan yang keren itu Ustaz, yang hebat itu, yang bisa membentuk laki-laki jadi qawwam itu? Fassolihatu, perempuan yang solehah. Sekarang saya mau tanya, indikator perempuan soleh itu apa? Solehah. Apa? Hah? Apa? Oke, satu. Taat kepada Allah. Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi kalau bunda ingin masuk kategori seorang istri yang solehah, maka bunda punya komitmen untuk mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, apalagi kira-kira? Solehah itu apa? Ketika kapan? Ini belum masuk ke sana nih. Ini secara pribadi apa dulu kira-kira? Oke, berarti bunda adalah orang-orang yang punya amal kebaikan. Ibadahnya diperbanyak dalam setiap amal kebaikan kita. Dan termasuk perempuan solehah itu perempuan yang memiliki keindahan dalam akhlaknya. Akhlak yang indah. Nah ini berarti begini pertanyaannya, yang namanya istri solehah itu datang tiba-tiba atau dibentuk sejak dini kira-kira? Kan gak kemudian dia nikah langsung solehah, enggak, tapi berangkat dari sebuah pembelajaran tarbiyah yang begitu kuat bahkan sebelum dia jadi seorang istri. Betul apa enggak? Makanya nanti nih ya, kalau bunda punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita hendak mencari calon istrinya, gitu ya, maka itu kewajiban kita untuk kalau bisa memilihkan, mencarikan bukan hanya yang dia sukai secara parasnya, tapi juga seorang perempuan yang baik secara ketaatannya kepada Allah, yang bisa mengantarkan rumah tangga yang baik bagi suaminya. Makanya kadang-kadang ya, yang namanya rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling. Catat hari Jumat statusnya itu. Rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling gitu. Saling apa Ustaz? Saling menutupi, saling menyempurnakan, saling menyayangi, saling menguatkan. Bahkan mohon maaf ya, kalau ternyata kita diberikan kemampuan lebih terhadap ilmu agama dibanding suami kita, maka kita jangan sungkan untuk memberikan yang terbaik bagi suami kita. Tapi tentu dengan pengajaran yang baik, ya kan? Misalnya bunda nih, bunda sering ngaji, suami kita mungkin waktunya tidak ada. Secara ilmu mungkin bunda punya kemampuan lebih dibanding suami bunda, maka bunda boleh sampaikan kebaikan itu kepada suami bunda, tapi dengan bahasa yang enak. Ima kadang-kadang balik ngaji ngerasa pinter. Ditanya sama suaminya, bunda tadi dari mana? Ngaji.
Apa bahasannya? Mau ngerti bapak malah nges. Kadang-kadang sok itu kita teh, itu kurang tepat. Jadi kalau bunda nih sekarang punya dapat ilmu, misalnya pagi ini dicatat ilmunya, di-share ke suami. Karena ini jadi kebaikan bagi kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Tuh. Yang namanya dakwah itu pasti ada tantangannya, pasti ada ujiannya. Kalau nggak ada tantangan namanya taman kanak-kanak. Iya. Yang namanya dakwah ada ujian dan segala macam, ini wajar. Ini salehah pertama. Nah ternyata disebutkan lagi di kalimat selanjutnya, qanitatun, yang taat. Nih, ini kuncinya nih. Qanitat. Taat kepada siapa? Taat kepada suaminya. Kenapa kita taat kepada suami? Apa jawabannya? Kenapa kita harus taat kepada suami? Hah? Jawabannya karena perintah siapa? Perintah Allah. Karena perintah Allah. Jadi kalau bunda ini ya taat patuh kepada suami gara-gara apa? Karena ini tahu perintah Allah. Jadi kalau bunda menjalankan semuanya karena Allah, maka apapun yang terjadi nanti di rumah tangga, ya jalan aja gitu. Kenapa? Karena bunda tahu ini perintah Allah. Coba saya mau tanya, tugas nyuci itu suami atau istri? Suami. Setuju? Masak tugas siapa? Suami. Nganterin anak sekolah? Suami. Ngepel? Suami. Nyuci piring? Suami. Setuju? Oke. Tugas bunda apa? Hah? Tugas bunda taat patuh kepada. Jadi kalau suami nyuruh masak, betul nggak? Kalau suami nyuruh ngepel, kenapa? Karena tugas kita hanya apa? Hanya taat kepada suami. Maka jangan salah paham nih, Ustadz. Jadi istri itu berat, nyuci, ngepel, masak. Enggak. Tugas istri cuma satu, apa coba? Taat patuh kepada. Udah itu. Nggak ada yang lain. Oh, Ustadz, berarti kalau suami nggak nyuruh ngepel, nggak usah ngepel. Nggak usah. Nggak disuruh. Cuman suami nggak nyuruh. Tapi pertanyaannya, menyenangkan suami pahala atau bukan? Menyenangkan suami mengundang ridhonya Allah atau tidak? Mengundang ridhonya Allah. Jadi kalau rumah kita bersih gara-gara bunda ngepel, suami bahagia, pahala atau bukan? Jelas? Bunda berpenampilan cantik depan suami, wajib atau enggak? Ngejawabnya nggak ulang, wajib enggak? Oke, bunda berpenampilan menarik, cantik. Ingat ya, cantik itu bukan bicara fisik ya. Betul? Cantik itu sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat lah. Kan ada orang yang biasa aja tapi ngangenin, ada. Kayak Ahilman gitu ya. Untuk ganteng sih kan enak aja dilihat gitunya gitu aja. Sama kayak bunda yang di sininya. Itu cantik memang. Jadi nih, bunda berpenampilan cantik depan suami. Bunda tahu suami senang dengan itu. Dan Allah nyiapin pahala bagi siapa? Seorang perempuan yang bisa menampilkan kebahagiaan bagi suaminya. Jadi kalau bunda berpenampilan cantik, boleh apa enggak? Boleh. Tapi suami juga harus sadar diri. Cantik teh enggak gratis, keles. Kan gitu bahasa gampang nama. Ya kan? Balikin keterangannya. Seorang suami yang sayang sama istrinya, pahala atau bukan? Jadi sebenarnya satu sama lain saling menguatkan gitu loh.
Kalau Anda ya kan gitu ya, kalau ayah pengen bunda punya wajah cantik, badannya juga jadi kalau ayah pengen kayak begitu, maka ayah juga harus perhatian kepada apa yang aku miliki, kan gitu. Jadi saling bukan saing gitu. Nah, saya ingin tekankan ini kepada bunda. Kalau bunda tidak mendapatkan apresiasi, penghargaan dari suami atas ketaatan kita kepada suami, jangan putus asa. Jangan jadi marah, jangan jadi ngambek. Kenapa? Karena yang kita kejar apa? Penilaian dari siapa? Allah. Ada di antara kita yang orientasinya karena suaminya, salah itu. Bunda melayani, bunda taat patuh, bunda memberikan yang terbaik, bunda berpenampilan cantik, bunda masak yang enak, karena bunda tahu ini bagian ketaatan kepada Allah. Jadi nggak akan kesel sama suami. Lamun nyusu, ya nyusu. Bunda, makin banyak cucian kita, berarti makin besar apa? Lain, makin besar anak kita. Berarti makin besar pahala, ya Allah. Jangan ngambek karena Allah titipkan itu kepada bunda. Ini maksud saya. Qanitatun, ya. Dia taat patuh kepada suaminya, hafidhatun, dan dia bisa menjaga tuh. Salihah, qanitat, hafizat. Nih. Jadi perempuan yang bisa membentuk seorang laki-laki menjadi qawwam, rumah tangganya jadi baik. Istri itu harus minimal punya 3 kategori ini. 1 apa tadi? Salihah. 2 qanitat. 3 hafizah. Apa maksudnya? Pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga apapun yang Allah berikan kepadanya. Makanya ya, yang namanya suami istri itu tidak bisa berjalan sendirian. Itu keduanya pasti memberikan satu sama lain. Tidak ada bahasa, mama, kalau mama nggak nikah sama ayah, mama teh nggak akan kayak begini. Mama teh masih di kolong jembatan. Ngerasa suami enggak. Ibu juga jangan begitu. Pak, bapak teh kalau nggak nikah sama mama, nggak ada yang mau sama papa. Mama ge dulu mau teh teuing kunaon, mama teh bala. Mungkin mata mama sedikit buta dulu teh. Jangan. Nggak ada bahasa begitu, nggak ada. Saling menjaga, saling menguatkan. Kita adalah pakaian untuk pasangan kita. Apa yang ada di kita itu adalah apa yang nampak di pasangan kita, dan apa yang nampak di pasangan kita, maka itu pun yang jadi milik kita. Makanya tolong catat ya, ini penting sekali nih ya. Cinta terbaik itu, status ini mah mana ya? Bagus ini bener. Bunda baca postingan terakhir Instagram Ahilman itu. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap saat mendaki. Jadi bukan udah di atas baru kemudian kita ngerasa mau di sana, enggak, tapi dari awal. Dan yang kedua, cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihanmu, bukan. Tapi cinta terbaik adalah dia yang bisa bertahan walaupun melihat kekurangan dalam dirimu. Catat. Status hari Sabtu. Jangan diulangi lagi. Poho deui. Salihah, qanitat, hafizah. Nah, kalau kita kumpulkan nih, kumpulkan dalam kategori yang tadi, Ustadz, berarti ciri istri pembawa rizki bagi suami itu yang seperti apa? Berarti jawabannya ini: yang salehah, yang qanitat, yang taat patuh kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan hafizah, yang mampu menjaga. Apa yang dia jaga? Dia jaga kehormatan dirinya,
jaga kehormatan suaminya. Maka nanti kalau dalam prakteknya, satu, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang taat kepada Allah, solehah dia. Saling menguatkan suaminya dalam konteks beribadah kepada Allah. Ini kuncinya. Punten ya, punten. Kalau suami kita misal tidak punya waktu untuk sholat tahajud karena kesibukan dan lain segala macamnya, maka bunda hadirkan sholat tahajud untuk menutupi kekurangan suami kita. Jelas? Kalau suami kita pagi hari dia bekerja sehingga tak punya waktu sholat duha, maka bunda di rumah sambil bunda menjalankan aktivitas yang lain, bunda tingkatkan ibadah bunda kepada Allah. Apa salah satunya? Hadirkan sholat duha itu. Ya, syukur-syukur kalau suaminya bisa sama dengan kita gitu loh. Suami kita di kantor sholat duha, kita di rumah sholat duha. Syukur-syukur kalau begitu. Tapi kalau enggak, bunda ingat ya, rumah tangga yang baik itu bukan menuntut tapi menuntun. Catat, hari Minggu itu statusnya. Bukan menuntut tapi menuntun. Jangan bilang, jangan gini, jangan tuntut aku untuk sama seperti maumu, tapi tuntun aku untuk sama seperti apa yang Allah mau terhadap diriku. Jangan minta diulangi lagi ya. Jangan tuntut aku. Pentium 2 memangnya. Pelan-pelan. Jangan tuntut aku untuk sama seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku untuk sama seperti yang Allah mau. Makanya gini bunda, jangan hanya mengajarkan pasangan kita untuk mencintai kita, jangan. Tapi ajarkan pasangan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau yang ditanamkan di hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mungkin menyakiti perasaanmu. Karena Allah membenci seseorang yang menyakiti perasaan orang lain, apalagi istrinya. Maka bunda, yuk, yang pertama, kalau bunda ingin menjadi pembawa rizki bagi suami, taat kepada Allah dalam kesalehan bunda setiap saat. Kalau suami kita nggak pernah tahajud, ayo bunda bangun sepertiga malam, dirikan salat tahajud. Kalau suami kita nggak pernah taklim, nggak pernah baca Quran karena mungkin waktu dan segala macamnya, udah, kekurangan dia biar jadi hisab dia di hadapan Allah. Tapi bunda sebagai seorang istri tetap menghadirkan kebaikan kepada suami kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, seorang istri yang bisa menjadi pembawa rezeki bagi suami adalah istri yang senantiasa mendoakan suaminya. Yang pertama, yang menguatkan ibadah dalam rumah tangganya. Yang kedua, yang senantiasa mendoakan suaminya. Bunda sayang, jangan sungkan-sungkan mendoakan yang baik bagi suami kita. Kenapa? Karena doa istri itu salah satu doa yang mustajab, doa yang insya Allah Allah kabulkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada ridhonya suami bagi kita kan. Pernah Ahilman sampaikan, Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia pada 3 bagian atau 3 orang. Pertama, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Yang ketiga, ridhonya seorang murid tergantung ridhonya seorang guru. Itu tuh dititipkan di situ. Nah bunda, ada ridho bunda di siapa? Di suami. Jadi kalau bunda mendoakan suami, berarti bunda mengharapkan apa? Ridhonya suami. Walaupun mungkin bonus aja, kayak rizki lancar, harta dibanyakin, itu bonus. Yang paling penting apa? Ridhonya suami. Makanya bunda nih ya, jangan nuntut macam-macam sama suami. Karunya suami teh.
Ustadz, apa sedihnya? Coba bunda catat ya. Saat seorang suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya. Ini suka Ahilman sampaikan kalau Ahilman nasihat pernikahan dalam sebuah di pernikahan ya. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, ya, Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai gitu ya. Apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya dan saya siap menanggung keburukan yang ada di istri saya. Jadi berat. Jadi suami teh karunya. Serius. Coba menerima kebaikan, menanggung keburukan. Makanya, tapi kan Ustaz, gimana kalau seorang suami udah ngajarin tapi istrinya nggak mau? Itu lain cerita. Makanya nafkah tuh ada dua kan bun? Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir yang terlihat, nafkah batin yang terasa. Kita lebih sibuk pada yang terlihat tapi tidak sibuk dengan yang terasa. Apa diantaranya? Ngebimbing suaminya, istrinya jadi soleha, bimbing ibadahnya, itu kan berat. Nafkah lahir bisa dicari, betul apa enggak? Nafkah batin itu yang harus dipastikan dalam rumah tangga kita. Makanya, jadi coba pertanyaan saya tuh, sebenarnya yang harus banyak ilmu pas nikah itu suami atau istri? Suami. Tapi sekarang banyaknya kalau yang ikut pranikah itu seminar banyaknya perempuan. Suaminya nggak ada, tingkah mana? Padahal jadi suami itu luar biasa. Sedih. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya, dia pun akan bertanggung jawab dengan apa yang ada di istrinya. Makanya bunda, jangan banyak nuntut sama suami. Catat. Nggak berpihak sama kita ini macam. Bunda cukup minta satu aja. Apa permintaannya? Sayang, kamu ridho kan aku jadi istrimu. Itu yang paling penting. Bunda dapat rumah, dapat mobil, dapat apapun, tapi suami nggak ridho. Untuk apa? Jadi cobanya nanti malam bunda nanya sama suami, ayah, ari ayah teh nikah sama aku teh ridho apa enggak? Dan aku mah lihat ayah teh kayak kasiksa kieu nikah sama ulah budak, jangan ngerasa kan puntennya yang suka ngerasa terzolimi laki-laki atau perempuan. Ya kan sampai ada sinetron kan, istri yang hati yang tersakitinya kan, catatan hati seorang. Padahal boleh jadi yang tersakiti siapa? Suami. Coba lihat, engke malam bunda, coba bunda lihat suami lagi tidur, lihat wajahnya. Lihat. Ya Allah. Lihat bunda. Bunda lihat suami lagi tidur, bunda mikir gini, ya Allah, ada ya laki-laki yang mau berkorban untuk saya ya Allah. Coba bunda logikanya, dia kerja capek, uangnya dikasih kita, itu nyambungnya. Tapi dia mau mengorbankan itu untuk bunda. Coba bunda lihat itu, lihat. Lihat suami lagi tidur, ya Allah. Lihat suami bunda setelah nikah sama bunda gimana perubahannya, ke arah yang positif atau negatif? Lihat raut wajahnya, lebih seger atau lebih rungsing? Lihat. Kalau lebih rungsing. Kalau ya Allah, padahal suami aku dulu teh meni bersih ya Allah, ayeuna meni kieu ya. Jangan-jangan kita penyebabnya bun? Betul apa enggak? Jangan-jangan kita. Ustaz pernah gini, bunda jangan pede dulu ya, jangan pede, jangan bangga kalau suami nyimpen foto bunda di dompetnya. Jangan bangga, jangan GR, jangan pede. Kenapa? Boleh jadi foto bunda teh disimpan di dompet agar suami teh ketika ada masalah di kantor, dia lihat foto bunda, dia lebih tenang.
Karena masalah kantor nggak ada apa-apanya dibanding masalah saya dengan foto istri saya. Serius. Jadi kalau di kantornya ada masalah, langsung buka dompet, set, foto siapa? Foto istrinya. Oke, di kantor ada masalah, biasa aja. Karena masalah yang paling berat untukku adalah ini. Jadi jangan kepedean dulu, jangan ngerasa, Ustadz, suami aku mah love banget sama aku teh. Emang kenapa? Di handphone wallpapernya tuh foto aku. Di hati saya. Makanya Ustadz di handphone wallpapernya foto istri. Untuk apa? Tidak ada masalah yang paling besar untukku kecuali ini masalahnya. Gitu. Jadi kan Ustadz pernah nih ngisi training Bunda ya. Ustadz punya materi judulnya problem management, pengelolaan masalah. Jadi di sore hari itu kita bilang gini, Bapak besok tolong bawa masalah yang paling besar dalam hidup Bapak. Besok pagi kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya bilang tuh ini kok selalu bawa ibu-ibu gitu ya. Oh, ibu-ibu banyak gitu kan. Nah, terus saya tanya gitu, punten kenapa jadi banyak ibu-ibu katanya. Terus kata peserta, kan kata Ustadz kemarin tolong bawa masalah yang paling besar katanya. Emang kenapa? Iya, ini masalah saya yang paling besar. Jadi ternyata Bunda sayang, yang kita butuhkan dari suami itu apa? Ridho. Makanya doakan suami kita. Ya, kalaupun Allah muliakan rizkinya, Allah tambahkan rizkinya, itu mah bonus aja. Karena yang paling penting apanya? Ridhonya sama kita. Makanya Bunda ya, kalau nanti Bunda wafat, kemudian Bunda nanti disolatkan, setelah itu suami Bunda ke depan sambutan. Saya bersaksi istri saya adalah istri yang sangat baik. Maka Bunda, surga terbuka untuk Bunda. Makanya sepulang dari sini ya, suruh suami latihan sambutan. Gitu. Ayah kadieu naon? Kadieu pokona mah. Lamun mamah maot ayah kumaha sambutanna sok kaharep. Emang kunaon gitu mah? Ah pokoknya yang sambutannya lah coba. Serius Bu. Jadi kalau isyhadu, aku bersaksi istriku adalah istri yang baik, istri yang baik, maka Bunda terbuka surga. Makanya latihan dari sekarang biar tidak lupa. Serius. Jadi ya ini penting Bunda, Masya Allah, Masya Allah. Kan kenapa Ustadz tekankan ini? Gini, agar Bunda ngedoain suami teh nggak tanggung gitu. Kan kita suami suka hitung-hitungan kan, suka pokoknya malah mau suami bager doakeun, namun teu moal didoakeun. Bunda, punten. Kalau suami berbuat buruk sama kita, biarkan jadi tanggung jawabnya dengan Allah. Tapi tugas kita apa? Tetap berbuat baik kepada suami kita. Ulah sampai, Ustadz, dikemanakan gengsi saya? Masa suami bisa nyakitin, aku nggak bisa nyakitin? Nggak gitu rumusnya, nggak gitu. Jadi kalau suami kita nyakitin kita, itu urusan dia sama Allah, biarkan. Tugas kita apa? Tetap doakan yang terbaik, layani yang terbaik. Karena Bunda akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika bisa memuliakan suami Bunda. Kita mah kadang sok-sok apa namanya? Take and give gitu. Betul apa enggak? Kamu setia sama aku, aku juga setia sama kamu. Tapi kalau kamu tidak setia, kadang-kadang kita ngerasa aku juga bisa, emang kamu doang. Nggak begitu rumusnya. Boleh jadi Bunda,
kita itu dititipkan suami yang kurang soleh karena Allah sedang menitipkan surga kepada kita melalui suami kita yang kurang soleh itu. Ulah dicatat. Gitu. Jadi kumaha doakeun. Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Coba Ahilman tanya, lebih penting mana? Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Tolong jawab. Lebih penting mana? Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika aku berdoa dan doaku belum dikabulkan, maka aku lebih bahagia. Coba Bunda bayangin, dikabulkan bahagia, kalau belum dikabulkan lebih bahagia. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi kalau doaku belum dikabulkan berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Catat. Etama Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau doa kita dikabulkan maunya siapa? Maunya kita. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan berarti maunya siapa? Maunya Allah. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana, maunya kita atau maunya Allah? Jadi yang paling penting itu bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan doa, itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Tugas kita apa? Doa saja. Doa saja. Kita punya rencana, Allah punya rencana, tapi rencana siapa yang paling baik? Rencana Allah. Bahkan Bunda, nanti itu di akhirat ada orang yang terkaget-kaget dengan apa? Dengan tempat yang Allah sediakan bagi dirinya. Gimana maksudnya Ustadz? Disebutkan dalam hadisnya begini, nanti itu ada orang yang ketika di akhirat dia kaget karena dapat yang kelasnya luar biasa. Kemudian dia nanya sama Allah, ya Allah, kok aku ditempatkan di sini? Perasaan aku amalnya biasa saja. Kok aku nempetin yang kelas VIP gini? Apa jawaban Allah? Iya, kamu ditempatkan di tempat ini karena apa? Bidu'aikum, karena doamu belum aku kabulkan di dunia. Jadi ternyata Allah tunda pengabulan doanya bukan saat di dunia, tapi Allah berikan nanti saat di akhirat. Sekarang pertanyaannya, adakah doa yang sia-sia? Adakah doa yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Yang sia-sia saat kita tidak mau berdoa. Jadi Bunda banyakin doa. Jadi seorang istri doanya mustajab, doanya jadi ibadah, doanya jadi amal soleh. Bahkan syukur-syukur Allah ngasih bonus, rizki suami kita dilapangkan karena doa kita. Jadi Bunda ulah kieu, Ustad, nah hanya udah doa tapi suami saya miskin terus Ustaz aya masalah naon. Itu bukan bagian dari maunya kita, bukan. Maunya kita apa? Allah berikan keridhaan kepada kita melalui siapa? Suami kita. Dan kalau udah doain suami jangan diomongkan ke suami. Papa tahu nggak? Mama teh sapeting jedur ngadoakeun papa. Untuk apa menceritakan hal seperti itu? Cukup jadi kebaikan kita di hadapan siapa? Allah. Termasuk sebaliknya, duhai suami, kalau Anda sukses, Anda jangan belagu. Anda jangan apa? Jangan belagu, jangan sombong. Karena boleh jadi yang mengantarkan Anda pada posisi ini wasilahnya karena apa? Doa istri. Gitu. Jangan ngerasa, oh ini gara-gara usaha saya. Anda boleh jadi di belakang ini ada istri kita yang nangis di hadapan Allah, yang bangun di sepertiga malam, yang sholat duha di pagi hari, yang berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi itu yang mengantarkan kebaikan untukmu. Hilman, kamu hari ini begini, kamu hari ini dikenal, bisa dakwah, tampil di TV, bisa sekolah. Boleh jadi bukan karena pinternya kamu, bukan,
tapi karena doa istrimu yang menangis di sepertiga malam tanpa engkau ketahui. Itu termasuk lamun suami sekarang kita punten mohon maaf belum dapat sesuatu yang baik, tanyakan diri kita, mungkin kita yang jarang mendoakan suami kita. Kadang-kadang kita mah doanya tergantung tanggal bulan. Awal bulan nggak doakan, tengah bulan ambung haus nggak doakan, wah duit lagi kernaun. Jangan, doain terus. 3, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang pandai bersyukur kepada suaminya, kepada Allah. Apa sikap syukur terbaik itu? Terima. Begitu banyak perempuan yang ditempatkan di dalam api neraka karena apa coba? Karena kurang bersyukur menerima apa yang suaminya berikan. Hati-hati. Terima apa yang suami berikan. Kalau mau komplain belakangan, engkewe komplain isuk pageto gitu. Awalnya mah terima, suami beli sesuatu, bunda ini untuk kamu, masya Allah, ayah terima kasih, tapi jelek. Ulah gitu, terima. Dan jangan menghilangkan kebaikan suami karena kekurangan satu suami itu. Kita kan kadang-kadang kebaikannya banyak, gara-gara satu kekurangan jadi ketutup semua. Hati-hati nih, belajar untuk menata hati begitu. Terima apa yang suami kita berikan, syukuri apa yang Allah berikan, karena itu yang akan mengantarkan kebahagiaan bagi kita di rumah tangga itu. Bunda, iya, gaji ayah sekarang 5 juta. Alhamdulillah, masya Allah gitu. Tahun depan naik gajinya 10 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi 15 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi di PHK. Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Lain astagfirullah. Alhamdulillah ayah. Gini, panggil suami kita, peluk, bisikin di telinganya, ayah mikir apa enggak gitu. Jangan begitu. Dipeluk suami kita, tenangkan hatinya, ayah jangan khawatir, mama tetap love sama ayah. Gitu. Ini mah kadang-kadang ada uang suami disayang, nggak ada uang suami karunya tuh. Ulah gitu. Syukuri. Ustadz paling keselnya punten, paling kesel kalau ada seorang istri yang cerita tapi menceritakan kekurangan suaminya. Itu tidak boleh itu. Aib rumah tangga itu jangan diumbar keluar. Dan kadang-kadang begini, Ustadz, saya mah selama menikah belum pernah ngerasain yang namanya bahagia. Cius, bener Ustadz. Yang lain mah jalan-jalan, saya mah nggak pernah diajak kemana-mana. Batur mah ke taman safari, saya mah nggak pernah. Cek saya teh, ari ke taman puring pernah, taman coret-coret di Bogor aya, taman Sempur juga aya. Jangan menghilangkan kebaikan suami gara-gara kekurangannya suami, jangan. Kebaikannya pasti ada. Punten ada bahasa, saya nggak pernah bahagia di rumah tangga. Eta bener apa salah kira-kira? Nggak mungkin nggak pernah bahagia. Pasti ada momen dia bahagia. Jangan menutupi semua jadi seakan-akan hilang. Jangan hilang pahala kita. Sayang bunda, jadilah istri yang pandai bersyukur. Ingat ya, istri yang pandai bersyukur, pandai nerima, Allah tambahkan bagi dirinya kebaikan. Boleh jadi jalannya melalui siapa? Suami. Makanya perhatikan deh, istri yang apa ya, yang bisa menyambut suaminya dengan baik, dengan sesuatu yang baik, itu istri yang bahagia mengantarkan kebahagiaan bagi suaminya. Makanya ada istilah baiti jannati kan. Kalau kita mau menyelesaikan perkara yang besar, selesaikan perkara yang kecil dulu. Di mana? Di rumah tangga, di keluarga. Oke. Yang terakhir, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang sabar. Istri yang sabar. Ya. Sabar dalam apa Ustadz? Mohon maaf ya, kalau boleh jadi kita mendapatkan sesuatu yang gak sesuai di rumah tangga kita, belajarlah menerima dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya juga tidak ada batasnya.
Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena kesabaran juga pahalanya tidak terbatas, nggak ada batasnya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Sabar itu susah karena pahalanya surga besar. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu. Udah. Sabar. Khadijah dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar, punya suami yang soleh. Asia dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar, punya suami yang tidak soleh. Maryam dijanjikan masuk surga karena dia sabar, menjadi single parent yang luar biasa. Fatimah, dia sabar, jadi seorang anak perempuan dari ayah yang sangat luar biasa. Jadi semua butuh kesabaran. Dan istri yang penyabar adalah istri yang bisa mengantarkan rizki bagi suaminya. Coba berangkat dari 3 ini, salehat, qanitat, hafidhat, kemudian diturunkan pada 4 praktek ini. 1, istri yang bisa membawa rizki bagi suaminya. 1, istri yang taat kepada Allah. 2, istri yang senantiasa mendoakan suaminya. 3, istri yang bersyukur terhadap apa yang suaminya berikan. Dan yang keempat, istri yang bersabar atas ujian yang menimpa bagi dirinya. Bismillah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka bunda, jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya apa? Surga. Saat kita menikah dengan suami kita, kita berazam di awal, aku ingin bersamamu, bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kita punya kelebihan, syukuri kelebihannya. Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangannya. Genggam tangannya, peluk tubuhnya, gapai satu visi yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu menyatukan 2 pandangan mata pada satu tujuan yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saing tapi saling, bukan menuntut tapi menuntun, bukan mengejek tapi mengajak, bukan memukul tapi merangkul, bukan merekatkan, bukan meretakan tapi merekatkan, bukan mencaci maki tapi mencintai. Itulah rumah tangga yang baik. Bunda mau nggak ngumpul lagi di surga sama rumah tangga kita? Yakin? Nanti tanya suaminya mau apa enggak. Ketemu lagi sama bunda di surga. Bisiwe suami kita pengen ganti bidadari yang lain gitunya di surga ya mahnya. Ustaz emang nggak bisa ngumpul? Bisa. Bunda yang sekarang ketika nanti di surga akan berubah sesuai dengan apa yang suaminya inginkan pada kita. Jadi kalau suami kita pengen wajah istri saya kayak begini, jadi begitu. Jadi bukan kayak begini. Nenek-nenek mual ayah di surga. Betul apa enggak? Semua berubah jadi muda lagi, jadi wah luar biasa. Apa yang akan bersama? Sama hatinya, sama ruhnya. Bunda juga nanti akan ngelihat suami bunda tuh lebih ganteng daripada sekarang kalau di surga. Maka ayah, bunda, yuk kita harus sama ngumpul lagi di surga. Coba deh, banyak renung, banyak nih, kalau bunda sholat sunnah sama suami, tahajud misalnya ya, berduaan, coba duduk bareng, saling natap, lihat anak-anak kita, bisik di hati kita, kira-kira kumpul lagi di surga atau tidak ya? Itu yang suka Ahilman sering katakan dan sering sampaikan kepadaku. Mudah-mudahan bisa diamalkan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gampang atau susah? Susah nggak apa-apa, karena pahalanya apa? Surga. Jadi istri itu berat karena jam kerjanya panjang, dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu tugas istri.
Jam kerjanya dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, tidak apa-apa. Jalanin saja. Karena itu pahala terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita berakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang mau diumumkan? Dari Andalusia sudah pengumumannya sudah. Bunda, apa itu? Ada doa. Ada doa. Masya Allah. Masya Allah. Pak Sarif dirawat. Allahu Akbar. Baik Bunda, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Wabil khusus orang tua kita Pak Syarifuddin, direktur sakit setelah dioperasi, semoga Allah berikan kesembuhan. Semua sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Tangan kita silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karena kasih sayang-Mu, Engkau mudahkan langkah kami ke tempat ini. Karena kasih sayang-Mu, Engkau izinkan kami bertemu lagi di tempat ini. Karena cinta-Mu, Engkau izinkan kembali kami hadir di masjid ini. Ya Allah, ya Rabb, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rahmati pertemuan kami agar membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang bisa kami manfaatkan, sehingga hidup kami lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni maksiat kami, ya Allah. Ampuni kehilafan kami, ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami, ya Allah. Ampuni seringnya maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, maafkan kami jika belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami kami. Maafkan kami jika belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami masih jauh darimu, ya Allah. Maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami belum menghadirkan ketaatan kepadamu, ya Allah. Boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang silih berganti, yang datang ke rumah tangga kami karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Maafkan kami belum bisa menjadi yang terbaik dalam rumah tangga kami. Kami mohon, ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang Kau ridhoi dan Kau berkahi, ya Allah. Bunda, kita doakan pasangan kita masing-masing. Hadirkan wajahnya, sebutkan namanya, ya Allah, untuk pasangan kami yang bernama, ya Allah. Lembutkan hati pasangan kami, ya Allah. Bimbing hati pasangan kami dalam ketaatan dan kebaikan kepadamu, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang baik, untuk bisa mengarungi rumah tangga kami, rumah tangga yang Kau ridhoi, ya Allah.
Bunda, kita doakan anak-anak kita, hadirkan wajah anak-anak kita, sebutkan namanya. Ya Allah, anak-anak kami yang bernama, ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha, ya Allah. Takdirkan anak-anak kami anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran, yang bisa berakhlak baik dalam kehidupan. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami sepuh, kami tua, anak kami merawat kami, ya Allah. Saat kami sakit, anak kami menemani kami, ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak kami membacakan talqin untuk kami, ya Allah. Saat kami nanti di alam kubur, anak kami mendoakan kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, kami sebagai seorang anak, ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah mengecewakan hati orang tua kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, muliakan hidupnya. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Titip salam kami untuk orang tua kami di alam kubur, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang banyak dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada di antara kami pagi ini, ya Allah, yang sedang gelisah hatinya kecuali Engkau tenangkan, ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan, ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan, ya Allah. Yang sedang punya persoalan berat Engkau ringankan, ya Allah. Yang punya aib kekurangan Engkau tutupi aib kekurangannya, ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Yang punya hajat Engkau kabulkan hajatnya, ya Allah. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah di rumah tangganya, keluarganya, ayo berbisik sama Allah, katakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir pagi ini, ya Allah, kami yang menengadahkan tangan pagi ini, ya Allah, kami berserah kepadamu, ya Allah. Kami yang sedang punya masalah berat, ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Temani kami dalam mengarungi kehidupan ini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb, istiqomahkan kami dalam amal ibadah, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Seandainya kami wafat, ya Allah, kami mohon wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman, ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Kami semua keluarga besar Majlis Muslimah Andalusia, ya Allah, sebagaimana Engkau sahabatkan kami di dunia,
Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan.